Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa hari ini kita boleh melaksanakan kegiatan evaluasi dan refleksi program komunitas belajar SMP Negeri 8 Mantayahulu tahun 2024. Demi kelancaran kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Dengan untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan menggunakan kata sambutan dari sekolah-sekolah SMP Negeri 8 Mantayahulu. Pada yang terhormat Bapak Rudi Cahyadi, kami silakan. Terima kasih pada siang kesempatan. Sebelumnya mengucapkan selamat pagi. Selamat pagi. Adi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema pembahasan kita untuk kegiatan hari ini, yaitu evaluasi dan refleksi program komunitas belajar yang ada di SMP Negeri 8 Mantayahulu. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan program-program yang sudah kita rencanakan sebelumnya sekitar bulan April tahun 2024. Sekarang kurang lebih sudah berjalan hampir setengah tahun. Berdasarkan tentang waktu yang sudah berjalan itu, maka di akhir tahun, penghujung tahun 2024 ini, sudah selayaknya kita melakukan introspeksi diri, bahasa saya introspeksi diri, sejauh mana program yang sudah kita rencanakan, program yang sudah kita jalankan, apakah itu sudah terlaksana sesuai dengan rencana, atau itu sudah terlaksana tetapi belum memenuhi atau belum memberikan dampak yang sangat luas kepada sekolah kita. Nah, harapan saya pada kegiatan hari ini adalah saya memohon dan meminta kepada Bapak Ibu supaya menyampaikan dengan seluas-luasnya, memberikan ide dan gagasan yang sebebas-bebasnya, yang sebaik-baiknya untuk perbaikan kemajuan komunitas belajar kita di sekolah. Karena selama ini saya melihat dan perhatikan, sesuai program yang sudah kita rencanakan, walaupun sudah berjalan, tetapi saya tidak mengatakan itu belum, tetapi saya menginginkan ungkapan dari Bapak Ibu sendiri yang sudah melaksanakan program tersebut. Sejauh mana, apa saja yang menjadi kendala di dalam melaksanakan program yang sudah kita rencanakan. Kendala apa saja, baik itu kendala di dalam diri pribadi sendiri ataupun kendala yang ada di sekolah atau di luar sekolah, misalnya dengan masyarakat. Kalau di dalam sekolah misalnya kendala dengan siswanya,
permasalahannya apa, apakah siswanya tidak tidak mengikuti atau dengan berbagai alasan, atau memang permasalahan itu memang ada di lingkungan diri kita sendiri. Nah, jadi harapan saya pada hari ini kita bisa membahas ini dengan sebaik-baiknya supaya nanti kita bisa melaksanakan lagi di tahun 2025 ya. Itu harapan saya, dan akhir kata tidak banyak yang tidak apa yang saya sampaikan. Harapan saya semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ini itu yang saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan dengan sepenuhnya. Jadi jangan ada yang ditahan-tahan atau disembunyikan. Apa saja yang mau disampaikan, sampaikan saja demi perbaikan demi kemajuan komunitas kita ini. Itu yang sampaikan. Akhir kata, terima kasih atas kehadirannya dan semoga kita selalu sehat. Selamat siang ya. Selamat siang. Baik, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Budi Haryadi selaku Kepala Sentra Negeri 8 THW yang telah menyampaikan sambutannya untuk kita semua. Untuk acara selanjutnya, karena ada 3 poin penting yang hari ini yang kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan evaluasi literasi, kemudian numerasi, dan yang ketiga adalah kualitas pembelajaran. Jadi kita langsung saja, karena untuk yang pertama ini literasi adalah saya dan juga Ibu Sundawati. Nanti kami akan presentasikan bagian kami. Setelah saya nanti mungkin Ibu Sundawati akan menambahkan. Selanjutnya nanti kita akan adakan sesi tanya jawab ataupun diskusi ya, supaya nanti apa yang kita harapkan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita rencanakan ya. Jadi yang pertama ini adalah literasi, nanti selanjutnya numerasi, setelah itu berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Ya baik, kita akan melihat bersama-sama dulu berkaitan dengan literasi ya. Kadang-kadang juga kita memikirkan literasi ini hanya berkaitan dengan membaca saja, tapi literasi ini cakupannya sangat luas ya. Yang pertama itu literasi itu kemampuan kita mengakses, memahami, menggunakan informasi secara cerdas melalui berbagai kegiatan. Berarti tidak hanya membaca saja ya. Antara lain di sini ada membaca, kemudian ada menulis, ada berbicara, kemudian kita mengolah informasi dan juga mengambil keputusan. Jadi itu bagian-bagian penting daripada literasi ya. Kemudian ada 3 komponen literasi yang bisa kita lihat di sini ya. Ada namanya literasi dini. Literasi dini diartikan itu kemampuan untuk kita menyimak, memahami bahasa lisan, kemudian berkomunikasi melalui gambar, tutur yang dibentuk oleh pengalaman berinteraksi dengan lingkungan sosial di rumah. Berarti ini berkaitan dengan anak-anak ya, karena ini berkaitan dengan literasi dini. Kemudian ada namanya literasi dasar ya, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, membilang, berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengkomunikasikan serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. Ini sudah masuk kepada literasi dasar. Ya, kemudian kalau literasi perpustakaan itu kemampuan memahami cara membedakan bacaan fiksi, memfiksi, menggunakan katalog dan indeks, sehingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi,
ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan atau mengatasi masalah. Jadi ada 3 komponen literasi itu. Nah, apa saja hal yang perlu kita lakukan dalam kita memajukan literasi itu untuk siswa ya khususnya dan untuk kita semua juga. Jadi pertama itu kita harus membiasakan kita dan anak-anak didik kita itu untuk membaca dalam hati 15 menit sebelum kegiatan jam pelajaran. Ya, bukan hanya siswa saja yang kita tuntut untuk membaca, tetapi guru juga harus kita tuntut. Kemudian budaya membaca bagi guru dan peserta didik, kemudian budaya membaca di setiap kesempatan. Ya, ada kesempatan lakukan, ya, membiasakan untuk berdiskusi tentang buku yang sudah dibaca. Artinya kalau kita menyuruh anak-anak baca, kita ikut baca juga. Ada poin yang sekiranya penting untuk kita diskusikan sama-sama, yaitu membiasakan mereka untuk lebih berpikir lebih kreatif lagi. Kemudian membuat karya atau menulis kesan atau rangkuman setelah selesai membaca. Kemudian juga kita perlu membuat mading kelas, ya, karena mading kelas ini berkaitan dengan yang namanya karya siswa, apakah itu puisi, cerpen, ataukah yang lain-lain, ya. Nah, ini yang penting juga ya, karena mungkin kita juga perlu adakan ini. Yang pertama adalah mewajibkan setiap guru bidang studi untuk menerapkan metode diskusi dan presentasi pada beberapa kegiatan pembelajaran. Kemarin juga kita sudah pikirkan program untuk menyediakan pojok baca. Kemudian juga kita perlu mendokumentasikan karya peserta didik, baik itu cerpen, puisi dan lain-lain ke dalam bentuk buku. Kemudian memberikan penghargaan non-akademik terhadap kebiasaan membaca, mengadakan perayaan literasi dan pameran buku. Nah, jadi itu ya yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan literasi ini. Adapun yang perlu kita evaluasi, dan kita sebenarnya sudah merencanakan program ini beberapa bulan yang lalu, tapi ada beberapa program yang memang tidak bisa kita jalankan karena keterbatasan properti dan lain sebagainya. Tetapi ada beberapa juga yang sudah kita jalankan. Contohnya untuk penyediaan buku LKS. Jadi setiap siswa itu sudah masing-masing bisa memegang bukunya masing-masing untuk dia bisa. Baiklah, terima kasih kepada misi kita untuk materi literasi. Kemarin kan sudah kita akan menyediakan yang pertama fokus kepada pojok baca di setiap kelas. Mungkin itu belum terlaksana bulan, soalnya bahan yang kita punya pun belum punya juga, buku kita belum tersedia. Terus di situ kan berbagai macam untuk literasi itu. Kita membaca obat juga bisa. Baca ada kalau kata anak-anak juga kita baca itu termasuk juga literasi. Banyak sekali literasi itu juga pahami untuk dijalankan. Namanya kemarin kita akan mengadakan program literasi Jumat literasi, yaitu membaca sejarah atau cerita. Itu belum terlaksana juga Pak. Mungkin kedepannya bisa terlaksana. Ini itu aja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Smilawati yang sudah menambahkan materi berkaitan dengan literasi sekaligus evaluasi daripada program literasi tadi. Dari apa yang sudah kami sampaikan, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya atau berdiskusi tentang bagaimana upaya kita supaya anak-anak ini bisa mengalami peningkatan di dalam bidang literasi, ya. Jadi mungkin ada ibu-ibu atau Pak Rudi ingin menambahkan, silakan. Ibu, ada yang mau tambahkan atau kita diskusi santai saja? Ya, Pak Rudi mungkin ada Pak, silakan. Baik, menanggapi hal-hal yang sudah disampaikan, terutama program yang Jumat berliterasi, ya.
kalau kita melihat kan apa namanya, mungkin belum berjalan dengan apa namanya ya, dengan sebelumnya gitu ya. Padahal kalau kita lihat kan apa namanya, bahan yang kita berikan nggak terlalu sulit gitu ya, nggak terlalu sulit. Kalau misalkan kita tambahkan lagi Jumat Berintegrasi, kita kan bisa apa namanya, banyak kerjasama dengan pemerintah desa atau BPD gitu ya. Kita bisa memanggil apa namanya itu tokoh di desa untuk meluangkan waktu beberapa menit lah di sekolah, menceritakan tentang apa di kelas atau di mana, atau di ruangan terbuka, bisa di halaman sekolah, bisa. Habis kita senangkan, kalau kita dengarkan bapak ini untuk menceritakan tentang apa. Itu salah satu, kalau menurut saya, itu salah satu apa namanya, cara kita melatih anak untuk berinteraksi. Salah satunya adalah mendengarkan cerita dari tokoh masyarakat, misalnya ketua WPD atau kata WPD atau ketua FT, atau kalau misalkan dari ibu PKK Bermana gitu kan, atau bisa juga dari petugas misalnya kesehatan, menceritakan apa itu tentang kesehatan. Itu bisa salah satu, kalau menurut pendapat saya tambahannya untuk Jumat Berintegrasi. Atau kita bisa panggil tokoh yang pernah mendapat juara misalnya lomba yang bidang olahraga, kan bisa dia bercerita, memberikan motivasi kepada siswa-siswa kita. Mungkin itu untuk yang apa namanya, program yang Jumat Berintegrasi. Sebenarnya itu kita yang kurang menggerakkan lagi ya di dalam diri kita. Itu aja sebenarnya, motivasi kita kurang. Ya kayaknya apa namanya, perlu apakah, atau mungkin perlu suntikan vitamin yang seperti apa, kita nggak tahu gitu. Silakan Pak. Ya baik, terima kasih Pak atas masukan serta tanggapan yang disampaikan untuk kami bagian dari administrasi ini. Barangkali ada yang lain lagi yang mau sampaikan pendapatnya, silakan. Sebelum kita melanjutkan ke bagian numerasi. Ada ya? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya mungkin mohon izin saya mau lihat program edukasi yang tadi Pak. Ya, dibuka aja. Sebelumnya ini. Yang mana dulu ya? Yang setelahnya. Ini. Ya. Nah, mungkin banyak berbagai metode untuk kita meningkatkan literasi siswa lah. Cuma mungkin beberapa program ini kita ada kendala, mungkin seperti pojok baca kita masih kendala buku, terus seperti Jumat Literasi kita masih terhalang mungkin teknis dan persiapan segala macam. Akan tetapi menurut saya di sini yang sudah disampaikan Pak Sudi, untuk kita sebagai guru bidang studi, artinya tidak hanya guru bidang bahasa Indonesia, jadi kita bisa fokus ke bidang studi kita masing-masing. Jadi poin yang mewajibkan setiap guru bidang studi untuk menerapkan metode diskusi dan presentasi pada beberapa kegiatan pembelajaran. Jadi hal ini menurut saya bisa selalu kita terapkan, artinya kita tidak perlu media yang terlalu bagaimana, persiapan yang terlalu bagaimana, dan tidak perlu waktu yang khusus, akan tetapi kita bisa menerapkan metode diskusi dan presentasi ini di setiap kegiatan pembelajaran kita, sehingga siswa itu terbiasa lebih aktif. Siswa itu lebih aktif di pembelajaran, sehingga kegiatan literasi pun bisa kita capai. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bunya atas masukan dan tanggapan yang disampaikan. Memang benar yang disampaikan itu ya berkaitan dengan kadang-kadang kan kita ini
khususnya anak-anak itu untuk berbicara di hadapan orang banyak itu sangat susah sekali. Kadang-kadang saya juga gimana ya, kadang-kadang gimana, pokoknya intinya dengan diskusi itu memungkinkan anak-anak lebih proaktif, lebih percaya diri, lebih produktif di dalam dia menyampaikan sesuatu itu. Tapi memang dalam diskusi itu perlu kita latih anak-anak itu untuk biasa berbicara gitu ya. Jadi kadang yang perlu kita latih itu ya yang sederhana saja, misalnya dia menjadi MC kegiatan, atau dia bertanya, atau dia menanggapi apa yang sudah dibahas, atau sekedar berdiskusi dan lain sebagainya. Itu saya kira itu yang perlu memang kita tingkatkan supaya anak-anak kita ini lebih pede lagi, lebih terampil lagi di dalam berbicara ya, karena ini berbicara kan berkaitan dengan literasi juga ya, tidak hanya membaca, menulis, berbicara juga, mengambil keputusan juga itu berkaitan dengan literasi. Jadi terima kasih, sangat baik sekali masukannya. Barangkali ada yang lain lagi sebelum kita melanjutkan ke sesi yang selanjutnya berkaitan dengan literasi. Silakan Pak. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Kalau untuk saya itu bukan untuk memberi motivasi masukan lah, tapi saya malah meminta masukan. Terkadang sebelum saya memulai pelajaran, memang sebelum memulai pelajaran itu murid saya biasakan membaca dulu. Tapi terkadang murid itu cuma membaca tanpa dipahami. Setelah kita menjelaskan, kita beri sesi tanya jawab. Kalau sudah ditanya, paham, mengerti. Tapi setelah saya tanyai lagi, belum gitu. Gimana caranya supaya anak itu lebih paham lagi dengan literasi gitu loh Pak. Karena saya bingung juga. Gimana caranya anaknya supaya lebih paham, jangan cuma membaca aja. Tapi kalau itu untuk pelajaran. Tapi kalau untuk bacaan yang lain-lain itu lebih kedong. Jelas kedongnya tuh, ditimbang pembelajaran. Gimana solusinya tuh Pak? Bila mungkin bisa jawab Bila. Ya kadang-kadang memang kalau kita lihat tingkat berpikir anak-anak ini kan beda-beda. Yang pertama itu, yang kedua, karena memang dari sejak pendidikan di orang tuanya itu kurang membiasakan dia untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan literasi tadi. Salah satunya yang literasi dini tadi kan. Literasi dini itu kan berkaitan dengan yang melihat gambar dan lain sebagainya. Dia bisa ini dan lain sebagainya. Memang kita sebagai guru ini tantangannya berat juga ya. Karena tidak semua siswa bisa mengerti apa yang ada di dalam buku. Kadang dia hanya membaca saja tapi tidak paham. Makanya dalam tingkatan berpikir itu kan ada berapa tingkatan gitu ya. Yang pertama itu kan mengetahui, yang kedua kan paham. Nah, anak-anak ini hanya sekedar tahu saja. Kalau bahasanya seperti itu kan, jadi memang perlu kita melakukan metode yang misalnya mereka melihat gambar atau melihat gerakan ya, atau berdiskusi dan lain sebagainya, karena gaya belajar anak-anak ini kan berbeda. Misalnya mereka hanya lihat gambar saja bisa paham. Contohnya anak saya yang umur 3 tahun, saya kasih lihat laptop, kemudian di sini ada simbol, ini kan simbol ini. Itu jendela katanya. Dia ngomong itu. Artinya kan apa yang dia lihat itu dia bisa mengerti, oh ini jendela. Kadang-kadang anak itu perlu gerakan. Misalnya kita mencontohkan suara burung misalnya. Oh itu burung. Misalnya contohnya lagi, misalnya kita
geleng-geleng seperti ini, oh dia nggak setuju misalnya gitu. Jadi memang kita sebagai guru ini banyak sekali tantangan kita untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri anak masing-masing. Karakternya itu yang nggak sama. Ada yang suka baca, ada yang hanya suka lihat gambar saja, kemudian ada yang hanya dengar saja dia sudah bisa menangkap informasi. Jadi banyak macam gaya belajar anak-anak, tergantung kita juga sebagai guru. Saya juga tantangan juga banyak sekali ya. Kalau untuk kelas 9, kalau saya lihat memang rata-rata semangat belajar mereka bagus ya. Jadi setiap kita mendiskusikan sesuatu, setiap kita bisa menjelaskan sesuatu, mereka bisa tangkap apa yang kita bicarakan. Ya, tapi yang di bawah ini masih belum, jadi itu yang perlu kita tingkatkan. Saya kira itu betul yang bisa saya jawab ya. Barangkali ada yang bisa tambahkan berkaitan dengan pertanyaan dari Pak Tuh, silakan. Kalau mungkin. Ya, terima kasih. Saya menanggapi seperti yang disampaikan oleh berikutnya tentang kegiatan diskusi. Kemudian yang oleh Bu Fatur tentang literasi. Saya begini saja. Kalau untuk literasi kan kayaknya sebagian guru mungkin sudah melaksanakan itu ya. Bahwa tadi kan tidak semua harus berbahasa Indonesia gitu kan. Jadi harapan saya ke depannya semua guru bidang studi punya cara tersendiri untuk menanamkan literasi kepada peserta didik. Saya itu apa ya, olahraga, matematika, dia punya program tersendiri di awal pembelajaran. Apakah itu membaca, apakah itu menulis, apakah itu bercerita, apakah ya terserah ya, pokoknya harus ada sebelum ke pelajaran inti. Nah kemudian untuk yang punya Bu Fatur tadi kan permasalahannya apa ya? Literasinya sudah jalan, tetapi isinya kosong. Isinya kosong. Artinya siswa itu hanya membaca, tetapi tidak menyimak atau tidak menyimpan gitu ya. Ibarat laptop itu kan mengetik ada, tapi tidak tersimpan ketikannya. Jadi itu nama siswa. Jadi kalau seperti itu kendalanya dicobalah nanti disuruh membaca, tapi bacanya jangan banyak-banyak. Baca satu alinea satu apa gitu ya, alinea aja, alinea dibaca. Kemudian disuruh lagi siswanya menceritakan di depan, suruh maju apa yang kamu baca tadi, ceritakan tentang apa. Mungkin salah satu cara untuk apa tadi ya, membuat siswa itu berpikir bahwa dia membaca harus bisa menceritakan apa yang dibacanya. Kalau menurut hemat saya ke depannya gitu. Kan selama ini mungkin pembaca menyuruh membaca itu aja kan. Membaca dan memahami, tapi sering dilakukan anak ini cuma membaca, memahaminya tidak. Nah, kan cuma disuruh baca, kemudian ditanya itu satu-satu ya, tanya itu. Tapi tidak disuruh maju ke depan. Ya, cuma duduk di kursi. Duduk di kursi. Kan apa arti yang kamu baca tuh? Contohnya. Dia nggak mengerti yang dibaca tuh, cuma baca itu jam. Maksud dari baca itu apa? Iya. Jadi ini memang kita ini kelihatannya itu harus kembali lagi seperti yang Pak Sudi sampaikan tadi, karena mungkin dari awal itu ya, dari sekolah awalnya gitu ya, dari SD atau dari mana gitu kan, latar belakangnya kan itu memang seperti itu. Jadi kita harus perlahan-lahan bagaimana mengajak siswa ya membaca, memahami, menyimak dan sebagainya dalam bahasa Indonesia itu tetap dari awal lagi ya, sedikit-sedikit. Kayaknya kalau kita melihat kendala siswa yang seperti itu tadi, kan kalau siswa sudah terlatih dari dasar gitu ya, mungkin dari rumah atau dari SD, mungkin
sepintas saja dia membaca mungkin sudah tahu isinya. Seperti yang Pak Sudi sampaikan tadi, hanya melihat pola atau gambar aja dia sudah tahu. Oh gambar ini maksudnya ini. Bisa dia menceritakan gambar. Gitu ya. Kita kasih gambar misalnya, ini bola. Dia bisa lihat, oh ini bola, misalnya bola voli, ini untuk main voli, olahraga main voli. Bisa dia menceritakan seperti itu. Main voli itu pakai apa? Tangan, ada lapangannya, ada mainnya harus sekian orang. Tapi tidak bisa menceritakan seperti itu kalau anak yang memang sudah dasar literasi ini sudah ada. Gitu. Kalau kita lihat tadi itu ya mungkin itu tadi kita harus mulai dari awal dengan membaca sedikit-sedikit, mengajak mereka menyimak, mengajak mereka memahami, mengajak mereka mengerti tentang apa yang dibaca, tentang tema apa yang dibahas. Mungkin itu kendaraan di depan itu dicoba kita praktekkan gitu. Mungkin itu lain lagi Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Mencoba sedikit menanggapi, izin berdiri lah. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menanggapi mengenai pertanyaan dari Bu Fatur tentang apa ya? Permasalahan literasi yang tidak merata lah biasanya lah, yang tidak merata di dalam kelas. Mungkin lebih ke literasi di dalam kelas, di dalam suatu pembelajaran ya. Mungkin kita bisa mencoba dengan pendekatan berdiferensiasi. Jadi pendekatan berdiferensiasi ini mengakomodir peserta didik yang mempunyai kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Jadi metode berdiferensiasi ini di dalam suatu kelas itu kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada kelompok rendah, kelompok sedang, dan kelompok tinggi. Nah, jadi ketika siswa itu sudah kita katakan di awal, sudah tahu kelompok-kelompoknya, kelompok siswa yang kelompok siswa yang 3 macam tadi, yang kemampuan membacanya tinggi, sedang, dan rendah. Jadi ketika pembelajaran itu mereka kita kasih modul pembelajaran yang berbeda, tetapi masih dalam tujuan pembelajaran yang sama. Misalnya siswa yang tingkat literasinya itu lebih tinggi, kita cukup kasih LKPD-nya, lembaga kerja peserta didiknya mungkin bisa dengan bacaan saja, karena mereka punya literasi yang sudah cukup tinggi. Yang misalnya sedang, mungkin bisa kita buatkan peta konsep. Yang rendah mungkin bisa kita tambahkan gambar-gambar supaya mereka bisa sama-sama saling memahami dengan caranya tersendiri. Nah, jadi 3 LKPD tersebut, 3 lembaga kerja tersebut tetap mempunyai tujuan pembelajaran yang sama, akan tetapi cara menuju tujuan pembelajarannya itu berbeda. Jadi, mungkin itu yang masukan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sarudi dan juga Anda yang telah memberikan masukan serta tanggapannya. Mungkin sebelum saya mengakhiri, ada yang mau menanggapi atau bertanya lagi? Saya ganti dengan kesempatan ini. Iya. Satu lagi. Kata Bunia tadi kan pembelajarannya menggunakan metode dengan cara 3 pengelompokan kan? Nah, kalau seandainya dikelompokkan kayak kata Bunia tuh yang ibaratnya dianggap yang tidak bisa dan bahasanya tuh, apakah nanti tidak ada kesenjangan sosial dalam kelas tubuh? Kan terkadang kan kalau mohon maaf ulun dikumpulkan dengan orang yang bungul. Kenapa kelompok kita nih bungul-bungul semuaan? Kenapa kelompok orang sedang kita dijadikan satu? Apakah nanti tidak ada kekumpulan sosial gitu, Bu?
Nah itu yang takutnya nanti. Silakan Bunia, boleh jawab Bunia. Ya, jadi terima kasih menanggapi hal tersebut. Mungkin yang namanya kita kan sebagai guru nggak mungkin belak-belakan bilang ini kelompok tinggi, kelompok sedang, kelompok rendah, kan nggak mungkin. Kita mungkin cukup LKPD kelompok A, LKPD kelompok B, LKPD kelompok C, seperti itu. Dan misalnya untuk memetakan itu kan kita sebelum pembelajaran atau misalnya di awal pembelajaran atau sebelumnya kita sudah punya tes untuk memetakan itu. Nah, atau dari pengamatan kita saja bisa. Jadi kita jangan sampai keluar, jangan sampai mereka tahu kelompok kita ini kelompok oke misalnya. Nah jangan sampai keluar lah. Dan itu kan mereka kan sudah dikelompokkan dan LKPD yang dibagikan itu kan mereka tidak melihat satu sama lain sebenarnya. Jadi ibadah itu rahasia lah. Mungkin demikian. Baik, terima kasih Bunia. Gimana Pak Betul? Cukup? Insya Allah cukup paham. Oke. Saya beri satu kesempatan lagi ya, supaya bisa lanjut ke yang lain lagi. Ada lagi? Ya, mulailah silakan. Kasih mikrofon. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya yang menanggapi apa yang disampaikan oleh ibunya tadi ya. Sebenarnya masuk kuliah itu mungkin tidak membeda-bedakan, tetapi melihat dari kemampuan masing-masing siswa dengan menggunakan media pembelajaran yang berbeda-beda, seperti itu. Karena kan anak-anak ini saya lihat kalau kita suruh membaca bisa membaca, tapi untuk memahami sebagian bisa, sebagian enggak. Nah, untuk menanggapi hal tersebut, kita bisa menggunakan media pembelajaran bervariasi, misalnya tidak hanya membaca, tetapi juga melalui media gambar ataupun video, misalnya seperti itu. Karena masing-masing mereka kan punya kemampuan tersendiri, seperti itu. Jadi yang ini mungkin dia lebih cerdasnya di pemahaman untuk sekali baca, udah paham. Tapi yang lain, ini maksudnya cerita ini tentang apa gitu, jadi kita bisa cari lagi, misalnya tentang kebun binatang misalnya. Ada yang tahu, kebun binatang itu ini, tapi ada yang nggak tahu kebun binatang itu seperti apa gitu. Jadi kita bisa cari gambarnya, kebun binatang itu seperti ini. Jadi mereka lebih paham, lebih tahu seperti itu. Mungkin itu aja sih tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Dara yang sudah sampaikan tanggapan ataupun masukannya. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, berkaitan dengan program literasi, kita berharap bahwa ke depan anak-anak ini lebih maju 1 langkah, 2 langkah, sampai 1000 langkah lagi gitu ya, supaya kita dalam 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita bisa melihat hasil yang sudah kita kerjakan selama mereka menempuh pendidikan 3 tahun di sini. Jadi itu harapan kita sebagai orang tua di sekolah kan, anak-anak kita ini bisa berhasil gitu ya. Kita senang kalau mereka berhasil. Tapi kalau mereka enggak, yang buka mereka pun kita juga malu gitu kan. Jadi harapan kita anak-anak kita ini bisa berhasil berkaitan dengan program-program yang kita sudah rencanakan. Nah, untuk literasi ini saya kira cukup. Saya mohon maaf, ada yang mau disampaikan? Bunda? Oh iya, ya, oke, baik. Permisi, saya akan menambahkan kembali tentang hasil dari tangkapan literasi. Ada 4 poin. Di 4 ini ada 3 jenis tadi. Mulai dari 1 dulu, saya mulai dari nomor 1 P1 ya. Literasi, Jumat bersih dengan mengadakan tokoh masyarakat untuk meluangkan waktu untuk bercerita di sekolah. Hafalan 1. Nomor 2, literasi bisa diterapkan di berbagai bidang pembelajaran. Dan nomor 3, cara untuk lebih paham literasi itu kita harus memahami daya tingkat anak-anak dengan cara berpikir berbeda. Yang kedua, kurangnya berliterasi dengan lingkungan di rumah adalah
Terus yang ketiga, mengadakan literasi sebelum jam pembelajaran. Jadi kita mengadakan sebelum kita mulai belajar, kita adakan literasi, tanya jawab, baca dulu, baru kita diskusikan dan bahas bersama. Terus yang keempat, yang dibilang dunia tadi, tiga kelompok yaitu diferensi. Yang pertama kelompok rendah, yang kedua kelompok sedang, yang ketiga kelompok tingkat tinggi. Yaitu berbeda metodenya untuk cara pemahaman siswa belajar. Ya, sekian dan terima kasih. Ya, untuk literasi tadi saya tambahkan aja atau melengkapi aja seperti yang disampaikan oleh Ibu Madayala itu mengenai satu kasus literasi yang disampaikan oleh Bu Batur tadi ya. Kendalanya tadi kan metodenya tadi kan hanya membaca gitu ya. Nah, saya ingin tambahkan barangkali ke depannya cobalah dengan seperti video ya, kemudian gambar. Diajak anak nonton video berapa menit itu ya, kemudian suruh mereka menceritakan lagi video yang tonton itu apa, menceritakan apa, itu bisa. Kemudian bisa juga kita cari bahan lain, misalnya gambar, kita print gambar, kemudian kita tempelkan. Kita tanyakan ke siswa, ini gambar apa? Atau ini gambar, tolong kalian buat literasinya, buat narasinya. Gambar ini menceritakan apa? Gambar ini tentang apa? Misalnya gambar tentang alam gitu ya, tentang pegunungan. Ini tentang apa? Kita membuka wawasan anak-anak supaya mereka berpikir, oh ini gambar gunung, sawah, hutan. Jadi mereka di dalam pikiran mereka akan berpikir, terbukalah wawasan mereka untuk mengurai kata-kata kalimat-kalimat itu tadi. Oh ini ada hutan, gunung, pemandangan alam dan sebagainya. Jadi saran saya ke depannya tambahkan lagi medianya, ya media literasinya itu dengan jangan hanya textbook aja kan, bukan hanya membaca buku, tapi cobalah misalnya nonton video atau gambar. Gambar kita banyak ya, tinggal gurunya aja lagi ya yang berusaha atau mencari download atau sebagainya. Kan kita lengkap aja. Mungkin itu tambahan untuk literasi ke depannya. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rudi dan juga Bu Susmilawati yang sudah membacakan hasil daripada program literasi, baik itu kami sudah menyampaikan materi, kemudian ada tanggapan, masukan, pertanyaan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih dan kami mohon maaf jika di dalam penyampaian materi ada yang kurang dalam kata-kata kami, ada yang menyinggung Bapak Ibu Saudara semua. Untuk selanjutnya ya kita lanjut ke program numerasi ya, kepada Bu Kurniawati dan rekan-rekan kami silakan untuk mempresentasikan. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin minta tolong Pak Sudi dibukakan PPT-nya. Nah, di sini kami membahas tentang mungkin lebih tepatnya evaluasi dan refleksi tentang program numerasi. Oke, lanjut saja. Di sini kita membahas tentang numerasi. Apa itu numerasi? Numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar. Ya, selanjutnya. Nah, adapun sebenarnya numerasi ini tidak hanya melulu tentang matematika, tetapi bisa untuk semua mata pelajaran.
Ini adalah program dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan numerasi siswa. Mungkin sebagian pembelajaran sudah bisa kita laksanakan, sebagian mungkin masih ada kendala untuk melaksanakannya. Yang pertama itu bisa meningkatkan numerasi siswa melalui pembelajaran aktif. Jadi siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui diskusi, permainan, proyek, dan penugasan. Ini saya kira sudah sebagian besar dari kita semua sudah melaksanakannya lah tentang pembelajaran aktif siswa di kelas. Nah ini mungkin sudah kita laksanakan. Kemudian yang kedua tentang realistic mathematics education, pendekatan belajar matematika yang menggunakan masalah-masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari sebagai awal pembelajaran. Nah mungkin kalau yang nomor 2 ini lebih ke matematika, sedangkan nomor 1 ini kan lebih ke umum, jadi semua mata pelajaran bisa melaksanakannya. Nah, next. Selanjutnya tentang bisa melalui analisis informasi. Jadi siswa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, bagan, dan lainnya. Jadi untuk meningkatkan numerasi siswa itu seperti yang saya katakan tadi, tidak hanya untuk guru matematika. Jadi apa kira-kira peran mata pelajaran lainnya di numerasi? Ya seperti ini, siswa menganalisis informasi yang ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, bagan, dan lainnya. Jadi mereka bisa atau tidak membaca tabel, membaca grafik, bagan, dan lainnya. Kan biasanya mata pelajaran, apalagi kalau misalnya ada proyek-proyek, kemudian mereka melaporkan dalam bentuk tabel dan sebagainya, itu kan bisa kita lihat sejauh mana numerasi yang ada pada siswa tersebut. Kemudian yang nomor 4, proyek numerasi. Siswa melakukan proyek numerasi sederhana di dalam kelas seperti mengukur tinggi, berat, dan siswa. Jadi ini lebih ke proyeknya lah. Jadi kalau misalnya ada proyek-proyek, itu bisa meningkatkan numerasi di dalam kelas. Ya, selanjutnya penelitian sederhana. Siswa melakukan penelitian sederhana bersama teman di kelompok numerasi siswa. Mungkin ini bisa penelitian ini lebih seringnya di mata pelajaran IPA lah, biasanya penelitian siswa melakukan penelitian sederhana bersama teman di kelompok siswa. Kemudian nomor 6, mencari informasi. Siswa mencari informasi penggunaan angka, simbol matematika, grafik, tabel, bagan, dan lingkungan di sekitar sekolah. Jadi ini bisa kita arahkan siswa misalnya mencari bagian di sekitar lingkungan sekolah, misalnya ada di ruang kantor, bisa atau tidak mereka membaca misalnya ada data-data guru, data sekolah, dan sebagainya. Selanjutnya Pojok baca. Nah, selanjutnya ini pojok baca, program perpustakaan ini yang bertujuan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi pojok baca ini memang bisa dikatakan seharusnya wajib ya di setiap kelas, setiap sudut. Jadi selain meningkatkan kemampuan literasi, ini juga meningkatkan numerasi siswa. Nomor 8 tentang peningkatan keterlibatan publik, mengundang orang tua untuk berkegiatan yang berkaitan dengan literasi numerasi. Jadi ini berkaitan dengan program kita sebelumnya tentang Jumat literasi atau Jumat bercerita ya, mungkin kita masih kendala untuk melaksanakannya. Nomor 9, membentuk tim literasi sekolah. Tim ini bekerjasama untuk membudayakan literasi numerasi di sekolah dengan program-program pilihan. Nah, jadi demikian program dan strategi yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan numerasi siswa. Jadi sebagian program tersebut ada yang sudah bisa kita laksanakan, sebagian masih ada
beberapa kendala sehingga kita tidak dapat bisa melakukannya. Mungkin demikian dari saya, dari teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan. Terima kasih. Ya, silakan kalau ada tambahan dari rekan-rekan yang lain sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ataupun tanggapan, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Untuk hal numerasi ini tadi di bagian kedua. Nah, ini nomor 4. Saya perhatikan untuk siswa di SMP 8, SMP kita nih Pak, anak-anak ini lebih senang untuk melakukan proyek dibandingkan literasi. Kalau di mapel saya Pak, dia kalau untuk proyek itu lebih cepat tanggap. Kayak kemarin kan beberapa kali saya proyek ada di kelas tentang penelitian penanaman. Alhamdulillah semua siswa untuk kelas 9 adalah kata Pak Sudi tadi kelas 9 itu lebih cepat tanggapnya kalau kita ajak untuk berdiskusi. Mungkin karena tingkatan kelasnya lebih tinggi atau gimana kurang tahu, tapi kebanyakan dari kelas 1, 2, dan 3 kalau untuk proyek ini lebih tanggap dibanding pembelajaran dalam kelas. Mungkin itu Pak. Ada lagi tambahan dari Bu Suleni mungkin? Kalau tidak ada, ya saya akan membuka sesi tanya jawab ataupun tanggapan dari Bapak Ibu semua. Saya beri kesempatan, ada yang menanggapi atau ada yang berkomentar, disilakan. Bu Lela mungkin, Mas Lela, kalau kita ada yang mau ditanggapi? Ya, baik untuk numerasi berbagai program itu sudah terencana, sudah tersusun. Hanya beberapa bagian atau sebagian yang belum terlaksana. Ya sama kendalanya dengan literasi ini. Sebenarnya literasi ini sama aja sebenarnya, berkaitan, hanya beda-beda sedikit lah. Beda-beda sedikit saja, karena lebih ke angka-angka aja, dan hitungan aja kalau untuk ya gitu. Tapi literasi itu secara tidak langsung kita sudah numerasi, kita sudah melaksanakan literasi. Sudah langsung juga ya, numerasi itu ikut, sudah berperan. Nah, jadi kalau kita lihat tadi permasalahannya kan kembali lagi kepada kayak siswa gitu ya. Kalau masalah siswa kan sudah saya sampaikan. Ya, karena memang latarnya memang pendidikannya dari sana gitu ya. Kenapa kelas 9 itu sudah agak tampil gitu ya, bahasanya agak tampil sedikit dari kelas 1 karena mereka sudah 2 tahun dilatih oleh kita. Jadi kelas 9 lebih lumayan lah. Karena sudah 2 tahun kita latih mereka, kita bimbing mereka. Jadi sudah banyak yang terserap dari mereka. Nah kelas 1, 2 itu ya kita harus lebih maksimal supaya mereka lebih seperti kelas 9. Itu kalau menurut saya. Jadi jangan heran kelas 9 lebih menguasai ya. Bukan karena anaknya, ya, tapi karena memang sudah lama dibimbing oleh kita. Nah, caranya supaya kelas yang 7 dan 8 ini bisa lebih baik, ya kita yang harus lebih maksimal lagi gerakannya itu. Mungkin ya, harus ada perhatian yang lebih khusus lagi lah, atau kegiatan yang lebih khusus lagi, supaya mereka bisa lebih cepat menanggapi atau lebih cepat mengerti ya, tentang bagaimana literasi dan numerasi. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan lagi ya, supaya jangan sampai kelas 9
dibanding-bandingkan. Jadi perbandingan gitu ya. Jadi menurut saya kelas 9 itu bisa tampil ya, karena mereka sudah 2 tahun dibimbing oleh kita, jadi tidak heran. Mungkin juga dari segi umur mereka agak lebih dewasa ya, agak lebih dewasa. Mungkin itu tambahannya ya. Baik, ada lagi yang menyampaikan pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Ya, silakan bilang. Baiklah, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin Abdullah, saya cuma ingin penjelasan sedikit dari Ibu, minta sedikit pemahaman dari peningkatan keterlibatan publik dan bisa dijelaskan dan dipahami oleh siswa kalau kita diminta menjelaskan di bagian peningkatan keterlibatan publik. Sekian, terima kasih. Poin yang melawan. Tentang poin nomor 8 ya, meningkatkan keterlibatan publik. Jadi di sini mengundang orang tua untuk berkegiatan yang berkaitan dengan literasi generasi. Nah, jadi ini contohnya bisa melalui program orang tua bercerita. Mungkin sebelumnya sudah kita bahas ini orang tua bercerita, namun kita masih banyak kendala untuk melaksanakannya lah. Jadi kan otomatis kalau misalnya kita ingin melaksanakan program tersebut orang tua bercerita, pastinya kita kan mengundang orang tua untuk berkegiatan. Sebelumnya kita adakan makan bersama orang tua. Nah, yang pastinya kita apabila memang ada program bersama orang tua, ya kita harus ada rapat dan kesepakatan dengan orang tua siswa. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada yang mau ditanyakan lagi atau ada tanggapan dari Bapak Ibu? Ada? Waduh, silakan. Sebenarnya kalau pertanyaan dari Bunda adalah keterlibatan publik ya. Sebenarnya tuh bukan cuma kita melibatkan orang tua, Apalah kalau bisa tuh kita melibatkan tokoh masyarakat, dari tokoh masyarakat atau pemerintah desa. Nah, kalau untuk pemerintah desa itu kan kita mengharapkan memberi motivasi ke murid-murid supaya kedepannya seperti apa sekolah tuh. Kalau untuk orang tua kan kemungkinan ya, kalau saya sih romantiknya untuk orang tua tuh lebih sedikit gitu. Nah, jadi kemungkinan nanti kalau memang terlaksana yang ini nomor 8 ini, kita libatkan bukan cuma orang tua. Bagaimana kalau kita melibatkan pemerintah desa? Apalagi kan pemerintah desa itu hitungan nomor 1 malah di kampung ini. Jadi supaya bisa memberi motivasi untuk murid-murid. Mungkin gitu saja. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain? Ada? Ada? Kalau tidak ada, saya memberikan kesempatan kepada Bunia dan rekan-rekan untuk memberikan closing statement ya untuk materi atau program numerasi ini. Silakan. Kalau tidak ada tanggapan atau pertanyaan dari rekan-rekan yang lain, silakan Bu. Setelah ini kita lanjut lagi ya, kualitas pembelajaran. Ya, mungkin closing statement-nya apa ya? Mungkin dari literasi dan numerasi yang sudah kita bahas ini, sebelum kita ke program-program yang sudah kita laksanakan atau yang belum dilaksanakan, mungkin lebih apa ya?
kesadaran diri kita masing-masing. Nah, dimulai dari diri kita, baru ke luar, baru ke anak-anak murid kita. Nah, mudah-mudahan dengan demikian kita bisa mencapai semua program-program yang kita laksanakan sehingga literasi numerasi kita bisa lebih ditingkatkan. Nah, mungkin ada satu lagi tambahan dari saya, itu mengenai literasi dan numerasi, karena ini kita dapatkan dari rapor pendidikan kita lah. Nah, rapor pendidikan kita itu kan literasi, numerasi dan kualitas pembelajarannya masih sedang. Nah, karena rapor pendidikan ini seperti yang sudah dibahas kemarin dengan Ibu Pengawas, ini berasal dari AMDK peserta didik. Mungkin untuk kali depan, bagaimana sebelum AMDK ada rasanya tryout lah. Kalau ujian nasional zaman dulu ada tryout UN, jadi rasanya tryout AMDK lah. Jadi anak akan tetapi kan kalau gladi itu kan kayak sudah cuma sekali Pak. Jadi maksudnya itu ada beberapa waktu siswa itu memang dilatih untuk mengerjakan soal-soal AMDK. Nah, dengan harapan jadi nilai AMDK-nya nanti bisa lebih tinggi karena itu akan mempengaruhi rapor pendidikan di sekolah kita. Jadi mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih. Tadi Bunia sudah menyampaikan proses statement atau pernyataan penutup berkaitan dengan program numerasi. Ya, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak Rudi dan rekan-rekan untuk menyampaikan materi berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Mungkin bisa di sini supaya kamera bisa mangkap. Baik, sahabat baik. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan kepada kami pada siang hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kualitas pembelajaran di SMP Negeri Banten dulu. Karena kalau kita lihat dari rapor pendidikan nilainya sedang. Nah, dalam hal untuk meningkatkan itulah maka perlu pada hari ini kita juga membahas kualitas pembelajaran yang akan dan sudah kita laksanakan di SMP Negeri Banten dulu. Untuk pengertian kualitas pembelajaran menurut Meriani, kualitas pembelajaran secara operasional dapat diartikan sebagai intensitas keterkaitan sistemik dan sinergis antara guru, siswa, iklim pembelajaran serta media pembelajaran dalam menghasilkan proses dan hasil belajar yang optimal sesuai dengan tuntutan kurikuler. Sedangkan menurut Daryanto menyebutkan bahwa kualitas pembelajaran adalah suatu tindakan pencapaian dari tujuan pembelajaran awal, termasuk di dalamnya adalah pembelajaran sendiri dalam pencapaian tujuan tersebut berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pengembangan sikap peserta didik melalui proses pembelajaran di kelas. Kualitas pembelajaran memiliki beberapa indikator. Yang pertama, perilaku pembelajaran pendidik atau guru. Kemudian perilaku atau aktivitas siswa, iklim pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, sistem pembelajaran. Kemudian yang ketiga, program untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu ada untuk gurunya bisa mengikuti pelatihan dan juga ombel. Sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan siswa itu ada P5. Kemudian metode pembelajaran dan pengelolaan kelas. Nah, untuk kegiatan P5 saya kira kita sudah melakukan kegiatan itu di sini ya, dari berbagai program ini. Guru juga sebagian sudah mengikuti pelatihan.
Kemudian untuk metode pembelajaran kita bervariasi, ya, tergantung daripada guru-gurunya. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasannya. Nanti bisa tambahan oleh Sisi atau Bapak Kepala Sekolah, ada yang mau disampaikan berkaitan dengan kualitas pembelajaran? Baik Bapak Ibu, untuk rapor pendidikan ya, seperti yang sudah disampaikan tadi, di situ kan ada beberapa kriteria. Ini kan ada beberapa kriteria yang harus dicapai oleh sekolah. Yang pertama tadi adalah kemampuan numerasi murid, kemudian karakter murid, kemudian kondisi keamanan sekolah, kemudian kondisi kebinekaan sekolah, kemudian kualitas pembelajaran, kemudian yang terakhir adalah kemampuan literasi murid. Dari beberapa kriteria ini yang dicapai oleh sekolah, ini ada 3 yang belum belum mencapai nilai baik ya, belum mencapai kriteria baik gitu ya. Jadi sini hanya sedang dan sedang semua. Itu ada 3 tadi. Itu kemampuan numerasi, kemampuan literasi, dan kualitas pembelajaran. Kalau kualitas pembelajaran ini, kalau menurut pendapat saya, ini adalah kunci dari semuanya. Kalau kualitas pembelajaran ini bisa lebih baik, secara otomatis juga numerasi maupun literasi adalah dan nilainya akan baik semua. Ya. Kalau ini menurut saya ya, karena kualitas pembelajaran ini menyangkut kompetensi seorang pendidik ya, kompetensi seorang pendidik itulah. Tapi ya itu tadi saya bukan menggurui atau menganukan Bapak Ibu, tidak. Saya hanya ingin mengingatkan atau menyampaikan saja ya, bahwa ini adalah kembali lagi kepada guru itu sendiri ya. Guru itu sendiri bagaimana meningkatkan kualitas SDM-nya tadi, yaitu dengan berbagai cara. Salah satunya tadi kan ikut pendidikan pelatihan ya, itu kan, kemudian ikut komunitas ini tadi, belajar dengan sering bersama teman, kemudian melakukan observasi tadi walaupun tanpa ada jadwal sebenarnya. Bisa saja minta tolong kepada temannya. Coba kamu observasi saya minggu ini. Saya ingin melihat, saya ingin tahu apa saya bisa, apa kemampuan saya bisa sesuai dengan ini RPP-nya atau tidak. Itu bisa saja untuk meningkatkan SDM kita. Tapi ya itu tadi, jangan dibuat-buat. Yang sebenar-benarnya saja. Kalau misalnya nggak bisa mengatasi kelas, nggak bisa mengatasi tulis saja di situ, nggak bisa, karena nanti akan kesusahan. Siswanya terlalu ribut, kelasnya terlalu ribut, kemudian siswanya seenak aja keluar masuk ya. Itu ditulis saja karena itu koreksi. Itu salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas kita, bagaimana kita memberikan pelajaran, menguasai kelas, mengelola kelas, dan memberikan pengetahuan kepada siswa kita. Ya, mungkin itu untuk kualitas pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran kembalinya adalah ke guru itu sendiri. Jadi kita ya kita sering-sering melakukan tanya jawab, tukar pendapat, tukar pikiran dengan teman-teman. Di samping kita di dalam komunikasi ini tadi. Nah, makanya kita hari ini itu adalah sering
menyampaikan keinginan, pendapat, bagaimana sekolah kita, bagaimana misalnya di literasi, bagaimana misalnya di literasi, bagaimana misalnya di apa namanya, di kualitas pembelajaran. Kalau kita harus apa? Misalnya apa namanya, kita belajarnya sama-sama aja, misalnya satu ruangan misalkan, ya boleh. Nanti kita menyampaikan apa namanya pelajarannya berganti misalnya kayak apa kayak ikan pelatihan kayak gitu bisa dikurung bisa, tapi dibuat jangan sering dikala, maksudnya dibuat jadwalnya, dibuat kayak semacam pertemuan gitu kan, tapi dilatih, tapi nanti ada evaluasinya pada siswanya kayak apa dulu lah, zaman dulu itu kalau siswa baru itu apa tempat saja dulu, nah pendidikan pelatihan tempat itu ada apa namanya, ada evaluasinya, bisa dibuatkan pelajaran itu salah satu kita meningkatkan apa pengetahuan kualitas belajar kita kepada siswa, sejauh mana mereka menangkap, menyimpan dan melaksanakan informasi yang kita sampaikan tadi. Kan disitulah terlihat kualitas kita dipakai nggak, dilaksanakan nggak. Ini tuh lagi apa namanya tambahan dari saya. Mungkin ada lagi bapak ibu yang lain bisa juga mengungkapkan sarannya atau pendapatnya, keinginannya. Jadi karena hari ini kan harinya kita untuk bertukar pendapat. Jangan ada apa namanya, jangan ada dusta pada kita. Jangan ada sembunyi-sembunyi gitu ya. Saya sampaikan aja. Bapak Ibu silakan Pak Basuki. Batur, siapa lagi? Bu Bismillah. Ya, silakan untuk ketua Pombelnya lagi, silakan. Bu Nia. Ada tanggapan atau pertanyaan? Tadi sudah disampaikan materi berkaitan dengan kualitas pembelajaran, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin ini suatu tanggapan dan juga pertanyaan. Nah, mengenai kualitas pembelajaran, mungkin tadi sudah disinggung salah satunya melalui observasi. Nah, mungkin sudah kita laksanakan khususnya observasi teman sejawat. Mungkin yang saya tanyakan bagaimana bentuk umpan balik yang bisa kita dapatkan, Pak? Mungkin kalau misalnya sekedar observasi teman sejawat, mungkin kita agak sungkan atau bagaimana seperti itu, Pak. Jadi pertanyaannya tuh apa umpan balik? Bagaimana kita supaya mendapatkan umpan balik dari hasil observasi tersebut? Oke, terima kasih. Untuk observasi teman sejawat itu ya, hanya kemarin sudah saya sampaikan. Kalau apa namanya, kalau hasilnya itu sudah ada, itu kan disampaikan ke sekolah, dikasih. Nanti kan ada kita apa namanya refleksi, ada refleksi. Bisa nanti refleksinya terbuka seperti ini, bisa juga kita tertutup sementara dua beda. Bentuk maksudnya kan dipanggil gitu aja, atau apa namanya balik kelas atau gurunya yang langsung minta pendapat kepada kepala sekolah itu. Nah, kalau misalnya itu tadi agak sungkan gitu ya, dibuka di umum kayak gitu, umum lah maksudnya kita terbuka ngasih kan, kalau misalnya agak sungkan. Kalau apa namanya agak sungkan bisa aja berdua atau sungkan lagi langsung aja ke kepala sekolah bisa. Ya, yang observer tadi maksudnya. Misalnya kayak Pak Sudi observer ya, Ibu, Pak Sudi kan agak sungkan. Jadi Pak Sudi sedangkan ke bapak saya, kepala sekolah bisa. Bapak aja nanti refleksi Ibu ini hasilnya bisa. Supaya apa namanya enggak sungkan lagi tadi kan. Tapi kembalinya ke sini lagi ya.
maksud saya kalau observasi itu jangan ada sungkan-sungkan lah. Kalau kita selalu sungkan, nggak bisa maju kita nanti, karena kita nggak bisa terbuka, ya kan? Nggak bisa terbuka kita. Arti kita sudah salah, dia sudah salah ya, dan kita ini benar. Tapi kita ini salah juga, karena kita menutupi salahnya kita ini. Dan lebih parah lagi kita ikut tidak maju juga, karena kita mundur, ikut dia mundur. Itu. Jadi kalau bisa, makanya saya sampaikan observer teman sejawat. Teman sejawat itu maksudnya teman yang kita anggap dipercaya tadi maksudnya. Enggak ini, maaf ya, enggak ember menurutnya gitu. Ya, yang dipercaya artinya kayak saudara lah gitu. Hanya observernya kan teman sejawat. Dipilih temannya memang rasanya cocok itu kan cocok dengan kita. Nah, jadi nggak ada sungkan lagi. Kita boleh aja ngobrol sambil bercanda saja. Adik ini, bisa jadi seperti itu. Jadi itu maksud saya kemarin itu lebih menekankan observer kepada teman sejawat. Jadi bisa saling menggali informasi, bisa saling berbagi itu lebih dekat gitu ya, lebih cepat. Itu yang saya inginkan untuk ini kan kualitas pembelajaran kita. Kalau misalnya medianya hanya membaca terus, misalnya kan nggak usah suka. Karena kita di sini kan, mohon maaf lah, nggak ada yang lebih sama-sama aja. Kalau saya ini kan sekolah hanya sebagai tambahan aja, orang sana aja yang menambah tugas tambahan. Sama aja, kita semua sebagai guru. Yang pegawai negeri itu ya karena nasibnya ya. Yang honor itu ya karena memang belum tercapainya, jadi jangan merasa saya honor ya. Jangan. Sama aja status kita sebagai seorang pendidik. Jadi di sekolah ini kita adalah orang tua kedua yang dipercaya oleh masyarakat untuk membimbing, membina, melatih dan mengajar anaknya. Jadi tidak ada sungkan-sungkanan. Jadi kedepannya nggak ada sungkan-sungkanan lagi lah. Terbuka aja, tapi pilih temannya jadi tadi. Karena nanti, mohon maaf, masalah pribadi bisa jadi masalah sekolah. Itu yang mau saya sampaikan ya. Karena jangan sampai keluar. Mungkin itu tambahannya Bu bisa mengerti sedikit. Ya, saya dipahami. Baik, lanjut lagi. Siapa lagi? Ya, sampaikan aja. Baik, terima kasih. Ini saya mau bertanyakan tentang kualitas pembelajaran, Pak. Berarti ini ditekankan ke gurunya masing-masing, Pak. Berarti lah, bagaimana kita cara mengajar di kelas, model kayak caranya sih, Pak. Nih malah. Supaya kita tuh lebih kreatif gitu loh Pak maksudnya. Ya. Oke. Kualitas pembelajaran berarti kita dituntut lebih aktif daripada murid gitu. Ya. Kan sebelum kita mengajar berarti kita tuh bahasanya kita harus lebih pintar dulu, kan? Dan kita memberi pembelajaran ini seperti apa supaya murid ini lebih tertarik dengan pembelajaran kita, gitu kan? Itu masuk namanya pengelolaan kelas. Di situ ada bagaimana supaya murid itu tertarik dengan pelajaran kita. Itu salah satu alternatif pengembangan kelas, pengembangan kelas dan juga pengembangan diri. Kan kadang-kadang ada murid yang melihat guru itu kayak melihat monster, ya kan? Ada kadang-kadang ada juga murid yang melihat guru itu kayak melihat sesuatu yang pahit itu yang gak enak sama itu. Jangan kan melihatnya aja, jangan kan ngomong sama dia, melihatnya aja. Nah ini jangan sampai jadi guru yang kayak gitu maksud saya. Tapi jadilah kita guru yang dirindukan gitu maksud saya ya. Dirindukan kehadiran kita, penampilan kita, bahasa kata-kata kita itu maksud saya. Jadi bagaimana? Nah,
Jadi guru yang dirindukan itu yang diinginkan oleh siswa. Artinya kita memberi pelajaran itu hanya segini aja, atau di guru, di siswa lihat gambar ini, mereka udah tahu langsung menjelaskan, oh gambar ini menceritakan ini. Itulah artinya siswa itu sudah betul-betul sama gurunya, ya, betul-betul sudah sudah tertanam gitu ya, sudah memahami karakter gurunya itu, karakter kepribadian yang dibawa gurunya gitu lah. Kalau menurut saya ya, mungkin bolehlah bisa tambahkan. Bahkan dari yang Bapak tadi sampaikan, berbicara tentang kualitas pembelajaran, itu tidak hanya kita sebagai seorang guru, tetapi di dalamnya juga ada perilaku atau aktivitas siswa, iklim pembelajaran. Kalau perilaku dan aktivitas siswa ini, bagaimana kita meningkatkan aktivitas siswa, misalnya mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan sebagainya, itu untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, kemudian iklim pembelajaran itu bisa suasana kelasnya. Misalnya kita melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan suasana kelas yang nyaman, yang bagus, atau tidak di luar kelas juga bisa di luar kelas, misalnya di lapangan atau di mana tempat yang kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran sehingga kualitas pembelajaran yang ada di sekolah ini itu bisa lebih meningkat seperti itu. Jadi itu sinergi antara guru, siswa dengan metode pembelajaran yang kita lakukan. Misalnya karena di situ kan ada materi pembelajarannya supaya menarik itu seperti ada materinya. Kalau kita cuma sampaikan materi terus mereka dengar, kadang-kadang itu menjadi hal yang membosankan. Tetapi supaya materi ini bisa tersampaikan dengan sesuatu yang membuat mereka jadi ceria, aktif seperti itu, bagaimana kita membuat materi pembelajaran ini tadi menjadi menarik buat mereka, misalnya dengan menambahkan media pembelajaran tadi. Jadi kualitas pembelajaran ini bisa meningkat ketika media pembelajaran, metode pembelajaran yang kita lakukan itu menarik minat murid. Begitu juga ketika murid ini memilih belajar dengan media pembelajaran yang bervariasi, mereka jadi bisa, yang suka video dia jadi suka nonton video, misalnya yang mudah mengerti dengan minat gambar mereka, sehingga kualitas pembelajaran ini tadi cakupan dari semuanya tadi, dari literasi, numerasi tadi. Bagaimana cara meningkatkan numerasi dan literasi tadi? Itu juga cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti itu. Bagaimana supaya kualitas pembelajaran meningkat? Ya dengan kita melakukan berbagai model pembelajaran di sekolah. Tidak hanya kemudian tuntutannya tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru. Bagaimana kualitas guru ini bisa meningkat? Ya dengan dia salah satunya tadi mengikuti kegiatan ombel dan pelatihan seperti itu. Supaya apa? Supaya tidak hanya muridnya yang meningkat, tetapi juga gurunya juga meningkat seperti itu. Sehingga guru, murid dan metode belajarnya lebih baik, lebih bagus, maka kualitas pembelajarannya juga akan lebih baik seperti itu. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan kualitas pembelajaran, silakan. Ya, saya kasih satu penanya lagi ya, atau satu penanggap lagi untuk menanggapi berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Silakan, ada? Terserah, pertanyaan, tanggapan, satu penanya atau satu penanggap lagi. Silakan. Baiklah, terima kasih. Saya akan mengajukan satu pertanyaan terakhir ya, Pak. Pertanyaan. Sekarang kita sudah meningkatkan kualitas gurunya, sudah melalui observasi tempat sejawat dan mobil dan sebagainya. Sekarang bagaimana cara kita meningkatkan lagi kualitas pembelajaran dalam pengelolaan kelas yang mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa kita? Mohon Ibu jelaskan. Terima kasih. Pengelolaan kelas kan sudah, gurunya sudah, sekarang siswanya lagi.
kelasnya? Baik, untuk pengelolaan kelas itu kan bagaimana suasana kelas itu. Nah, saya lihat kemarin mereka mau ketika siswa dibawa untuk mengubah posisi duduk aja contohnya. Misalnya meja ini diubah posisi, nggak lagi yang kayak dulu gitu, buat variasinya jadi disusun-susun atau seperti apa yang mungkin Bu Patul juga sudah kemarin ya melakukan variasi susunan meja kursinya. Nah, dari situ juga bisa menarik minat untuk mereka ini belajar seperti itu, suasana kelas yang mungkin agak berbeda, tidak selalu saya ini murid yang di depan saya itu guru. Jadi tidak selalu seperti itu, tetapi antara guru dan murid ini bisa saling berbagi seperti itu. Berbagi tidak lagi saya guru kamu murid saya dengerin apa yang saya katakan semuanya benar. Tidak seperti itu, tetapi lebih bagaimana cara kita mengelola suasana kelas itu sehingga murid ini merasa bahwa dia dihargai seperti itu sebagai seorang murid, dan dia juga bisa menghargai seorang guru seperti itu. Jadi suasana kelas itu kita buat sedemikian rupa sehingga bagaimana caranya supaya bisa menarik minat peserta didik, seperti contohnya membuat variasi tempat duduk yang misalnya yang kemarin ada yang agak ke depan sedikit, ada seperti itu. Pokoknya suasana kelas kita buat sedemikian rupa sehingga mereka lebih fokus lagi untuk belajar seperti itu, untuk mengatur suasana kelas, pengelolaan kelas. Ya, biar nggak bosan belajarnya. Suasana kelas kita atur sedemikian rupa sesuai dengan apa ide dari kita ataupun ide dari murid seperti itu, tidak menutup kemungkinan tidak mereka punya ide seperti itu. Bu, bagaimana kalau kita ganti mejanya seperti ini atau kita duduknya lesehan aja Bu, biar lebih enak kan, nggak apa-apa. Yang penting apa materi yang kita sampaikan itu bisa tersampaikan seperti itu dan mereka bisa paham. Ya, mungkin itu yang bisa disampaikan. Baik Bapak Ibu, kalau kita lihat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu kan ini ada beberapa poin ya. Guru mengikuti pelatihan. Mungkin ini sudah checklist ya. Bapak Ibu kan sudah pernah ikuti kegiatan penerima ada ya. Ada sekian, ini checklist. Min checklist itu, min checklist. Lain plus. Masih kurang itu maksudnya. Penerimanya masih kurang, memang ada, tapi masih belum efektif. Kemudian metode pembelajaran. Metode pembelajaran bagaimana? Apakah hanya menonton yang itu aja, yang seperti itu, yang membaca, menulis, menjelaskan, itu aja? Jadi kualitas pembelajaran, metode pembelajaran itu menurut saya ya sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Metode pembelajaran itu macam-macam. Ada yang berupa diskusi, ya, ada yang belajar kelompok, ada juga yang tadi yang menulis mencatat. Tapi zaman sekarang tidak ada lagi yang yang mendikte ya. Nah, dikte mencatat itu sudah tidak ada lagi sebenarnya. Tetapi tetap kita pakai itu karena tidak ada siswa yang tidak menulis. Tetap kita pakai secara tidak langsung kita pakai, tapi metodenya memang tidak. Mencatat buku sampai habis itu memang tidak dipakai, tapi tetap kita gunakan. Nah, tetap kita gunakan karena di dalam metode dan misalnya diskusi, berkelompok, presentasi dan sebagainya itu kan tetap kita pakai yang menulis dan membaca mendikte. Kemudian proyek, ya. Jadi tinggal kita pilih aja metode pembelajarannya. Jangan hanya itu terus gitu ya. Jangan hanya menulis mencatat, jangan hanya menjelaskan gitu ya. Kan hanya menjelaskan saja, tapi kita bagi metodenya kan 1 minggu misalnya kita berapa kali, kita 1 bulan kita berapa kali masuk, kita bagi dong metodenya. Minggu ini kita diskusi, minggu depan kita belajar kelompok, minggu depan lagi kita proyek. Kemudian di dalam pembelajarannya bisa di dalam kelas, di luar kelas juga boleh. Itu kan namanya variasi. Pengelolaan kelas itu kan kesepakatan kelas. Ya, jadi guru mapel itu harus punya kesepakatan dengan siswanya dulu sebelum melaksanakan kegiatan. Apa saja kesepakatan itu harus
ditaati sama-sama. Dan setiap kesempatan harus ada sanksinya. Misalnya guru terlambat 5 menit, nggak boleh masuk lagi gurunya, nggak boleh. Itu kesepakatan. Artinya guru belajar siswanya dari luar aja teriak-teriak, karena sudah kesepakatan misalnya. Begitu juga siswanya, lambat 5 menit misalnya, dia berdiri di luar kelas, belajar dari luar kelas saja. Misalnya itu adalah kesepakatan kelas. Itu salah satu pengelolaan kelas tadi. Kemudian untuk belajar, belajar itu ya boleh di ruang perpustakaan, boleh di lapangan terbuka, boleh di manakah di desa ini yang memang bisa memberi menambah pengetahuan atau pembelajaran bisa di bawah pohon, ya. Di bawah pohon yang kira-kira tidak berbahaya. Kalau berbahaya ya jangan, sambil dilihat juga risikonya. Bisa juga di atas bukit, misalkan. Jadi itu adalah salah satu kita tadi memancing niat motivasi belajar siswa tadi. Ya itu tadi metode belajar ini yang harus terus digali oleh gurunya, harus dikembangkan, disesuaikan dengan karakter siswanya tadi. Siswa kita sini kan kita sudah tahu tadi kan sangat terutama yang literasi numerasi itu kan sangat kurang gitu ya. Jadi bagaimana metodenya supaya mereka rajin membaca itu ya bagaimana? Jadi coba cara lain, tidak hanya membaca sendiri, misalnya berkelompok lah, atau berdiskusi, atau yang dulu itu tanya jawab cerdas cermat atau apa ya, dicarilah metode supaya siswa itu tertarik untuk membaca. Mungkin itu juga tambahan apa itu. Kemudian jangan lupa juga ibu guru buka PMM-nya ya. Karena di situ banyak literasi, banyak bahan-bahan inspiratif buat kita guru untuk belajar, baik melalui video, baik video yang paling banyak. Jadi buka PMM-nya itu kalau ada di situ. Itu namanya belajar sendiri. Jadi jangan jangan takut lagi sinyal dari sendiri. Kalau beli HP beli sinyalnya juga, beli kartunya maksudnya, karena HP-nya ada. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang lain ditambahkan, silakan untuk literasi ini memang kualitas ini memang ya itu tadi kembali ke kita lagi seperti yang Bu Batur sampaikan tadi ya, kita guru yang lebih kreatif. Jadi kita guru yang lebih kreatif. Jadi kita yang lebih menggali. Oh besok saya harus ngajarnya seperti apa? Itu maksudnya. Apakah saya menjelaskan itu ya ternyata apakah seperti itu? Atau ganti lagi itu tadi. Oh besok saya susun meja kursinya harus bentuknya lingkaran. Ajak diskusi. Ini bahannya diskusinya. Bab ini. Atau judulnya ini. Bisa seperti itu. Oh ternyata kalau meja yang disusun lingkaran nggak efektif, misalnya diskusi ini. Kita ubah lagi, mungkin bentuknya atau yang berpecah-pecah gitu kelompok-kelompok seperti itu bisa. Kan seperti itu. Jadi kita cari metode-metode dan cara supaya lebih berkembang gitu metode ini. Tidak, jangan hanya datang, duduk, jelaskan ini sudah dapat, kasih soal, itu tidak ada lagi yang seperti itu sebenarnya. Setidak-tidaknya dalam 1 bulan itu ya, berapa kali kita masuk itu aja harus ada metode lainnya. Itu harapan saya. Enggak juga yang kita terlalu lupa, enggak juga. Karena kita nanti jadi beban. Tidak-tidaknya dari model yang lama itu dalam 1 bulan kita ada model baru. Jadi siswa senang. Artinya nanti kita bisa dirindukan oleh siswa. Kita enak misalnya belajar yang ini kemarin. Artinya pembelajaran kita
mainkan kebenaran mereka, merindukannya itu, senang mereka. Kalau mereka sudah senang, otomatis apa yang kita sampaikan pasti tersimpan di otak mereka semua. Itu salah satu pengelolaan kelas tadi, bagaimana menyenangkan mereka dulu supaya mereka senang sama kita, senang sama pembelajaran kita, senang kalau kita ngajak berbicara. Itu pengelolaan kelas. Mungkin itu ada lagi kita berbagi, silakan Bu. Bu Nia kan pernah ikut pendidikan khusus itu ya, guru apa namanya Bu? Pendidikan PPK ya? Iya, mungkin itu ada itu trik-triknya supaya menghadapi siswa dan lain sebagainya, semua ada. Bisa berbagi buat teman-teman yang lain, diberikan. Bukan menyuruh mungkin enggak, tapi memberikan gambaran, tidak-tidaknya menjadi inspirasi gitulah. Bahwa kedepannya coba belajarnya gitu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin sedikit menambahkan mengenai pengelolaan kelas dalam pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas dalam pembelajaran itu bisa juga kita artikan sebagai bahwa siswa itu selama pembelajaran berada di bawah pengawasan kita, di bawah penguasaan kita. Maksudnya artinya kalau misalnya selama pembelajaran di kelas siswa itu ada yang keluar masuk atau ribut atau dia sibuk sendiri, itu berarti mereka sudah luput dari pengelolaan kelas kita, pengelolaan pembelajaran kita. Artinya kalau pengelolaan kelas kita baik, itu siswa itu berada di bawah pengawasan kita selama pembelajaran. Mungkin menanggapi juga mengenai tentang kualitas pembelajaran ini. Kita kan sudah ibaratnya bisa geser, nah mungkin ada kalanya mungkin entah sebulan sekali kah atau berapa periode sekali kita gunakan alat itu. Jadi siswa itu senang dia kalau misalnya menonton, tapi tentunya menonton yang tidak keluar dari pembelajaran kita pada hari itu. Jadi apalah karena alat-alat kita ini sudah lengkap, jadi mudah-mudahan bisa kita gunakan dengan maksimal sehingga siswa itu seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, kita itu bisa menjadi guru yang dirindukan oleh siswa. Artinya kalau misalnya kita nggak turun, siswa itu bukan malah senang, tapi malah menggunakan kehadiran kita di kelas. Mungkin satu lagi, kalau misalnya kita mau lihat kira-kira kualitas pembelajaran kita di kelas ini sudah apa? Sudah bagus atau belum, atau sudah kira-kira sudah tercapai atau belum? Kita lihat respon siswa. Kira-kira siswa terlihat bosan atau tidak di kelas. Kemudian merasa waktu yang kita berikan mereka merasa kurang atau malah lamanya istirahat. Itu kan berarti tandanya apa? Kualitas kita belajar di kelas masih kurang memuaskan bagi peserta didik tinggi. Nah, jadi mungkin memang itu adalah PR bagi kita semua sebagai guru, bagaimana kita bisa selalu setiap kita masuk ke kelas itu merasa dirindukan oleh siswa. Sehingga kalau misalnya kita merasa dirindukan, kan kita otomatis juga merasakan senang dengan siswa-siswa di kelas kita. Mungkin demikian pendapat dari saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Sugawati yang sudah menyampaikan untuk kita semua mengenai pembelajaran dan juga kualitas pengelolaan kelas. Semoga kedepannya itu ada hasilnya. Ya. Makanya kalau ingin melihat hasilnya, sering-sering observasi dia. Itu salah satu langkah langkah awal dan langkah yang sangat tepat untuk melihat diri kita berkembang nggak, meningkat nggak kualitas pembelajaran kita. Itu saja. Jadi sering-sering melakukan observasi untuk meningkatkan mutu kita sebagai tenaga pendidik tadi. Jadi itu lagi. Kemudian satu lagi yang saya tekankan adalah belajarnya jangan hanya di kelas. Belajarnya jangan hanya di kelas. Cari inspirasi lain, misalnya di luar kelas atau di lapangan atau dimanapun. Apalagi siswa kita kan hanya sedikit. Satu kelas bisa 5 orang, 7 orang, enak aja bahwa nggak terlalu banyak risiko di lapangan. Tapi ya disesuaikan dengan pembelajaran. Mungkin itu ya. Kemudian untuk P5-nya bisa ditambahkan lagi. Makan bersama itu. Makan bersama P5 ya. Tuh. Jangan hanya makan bersama aja saya. Ya yang lain lagi. Ya. Tapi dokumentasinya dapatkan video dan sebagainya. Itu harus. Ya, karena itu adalah bukti karya, bukti nyata karya. Jadi harus ada dokumentasinya, foto dan video. Mungkin itu tambahannya. Begitu juga yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain harus ada foto dan video. Walaupun sedikit-sedikit. Ya. Mungkin itu silakan Bapak Ibu. Ada Pak Sudi yang ipin gitu. Nah, itu ya. Nah, kalau menurut Ulun Pak, bagi Ulun sendiri tentang tim pembelajaran itu seperti apa ya Pak? Dunia menjawab. Iya. Nah, tim pembelajaran. Kalau iklim, pengertian iklim pembelajaran itu seperti suasana kelas yang kondusif dan suasana sekolah yang nyaman. Iklimnya, iklim suasananya. Pada saat kita mengajar, Berarti dia lebih ke pengelolaan kelas kalau itu. Sebenarnya Iklim memang iklim sendiri. ini dulu kalau Ya, iklimnya keadaan sekolahnya. keadaan sekolah pada saat gurunya ngajar misalnya. Ya, itu suasananya di sekolahnya. Misalnya kan kita lagi ngajar, kalau ada murid yang lain dan sebagainya itu jadi itu kan. Jadi bagaimana mengelola iklimnya juga jadi kualitas ya supaya ditunjukkan supaya ketika ada yang belajar murid yang lain tidak mengganggu seperti itu juga. Termasuk misalnya nggak ada guru misalnya yang ruang kelasnya belajar, ruang kelasnya nggak ada guru, kan itu masuk iklim pembelajaran. Apakah suasananya kondusif atau tidak, atau ramai atau apa? Nah, kalau lebih ke khusus lagi adalah yang saat kita melakukan masuk pembelajaran tadi, bagaimana itu suasananya, suasana pembelajarannya, apakah nyaman atau riuh atau riang atau gembira atau mencekam. Ya, bisa juga iklim pembelajaran mencekam kan, takut, sunyi itu ada. tergantung kita yang ngajar Pak. Nah, ya itu tadi pengelolaannya, pengelolaan kelas dengan metodenya tadi. Kalau misalnya metode basic cleaning itu kan pasti kelihatan menjelaskan juga kan. Tapi kalau proyek kan
nanti lebih ke praktek. Tapi kalau diskusi nanti agak rame. Ini kalau ada jawab, ada ruang gitu ya. Iya, itu. Dan makan lagi bisa bagi. Gimana Bapak Ibu? Sudah? Insya Allah Pak. Ya, kalau sudah, kita berikan kesempatan sekali lagi untuk Pak Rudi atau Bu Ella untuk menyampaikan pernyataan penutup yang berkaitan dengan kualitas pembelajaran sebelum kita mengakhiri kegiatan. Silakan. Baik, terima kasih. Dua tadi materi kesempatan ini yaitu mengenai kualitas pembelajaran. Tadi sudah kita bahas bersama, beberapa hal sudah kita lakukan dan beberapa hal lagi perlu kita lakukan dan kita tingkatkan. Nah, misalnya tadi yang pertama guru mengikuti pelajaran dan model, kemudian kegiatan kelima juga sudah kita laksanakan dan perlu kita tingkatkan lagi. Kemudian metode pembelajaran kita, bagaimana kita bisa membuat metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi sehingga bisa meningkatkan minat belajar dari siswa dan siswi kita. Kemudian pengelolaan kelas juga perlu untuk kita lakukan atau tingkatkan. Kemudian observasi kelas juga dalam upaya untuk meningkatkan kualitas kita sebagai pendidik. Ya, kemudian penggunaan media pembelajaran yang bervariasi dan tetap belajarnya juga bervariasi, tidak selalu berada di dalam ruangan, tetapi juga kita juga bisa belajar di tempat yang terbuka sehingga itu juga bisa menarik minat peserta didik kita untuk belajar. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada nama dari sekolah seharusnya. Baik, Bapak Ibu terima kasih. Beberapa hal sudah kita bahas dari literasi, numerasi, dan sampai hal yang terakhir adalah kualitas pembelajaran. Untuk beberapa hal tersebut, untuk kedepannya, ya, saya sebagai pengelola itu yang membimbing Bapak Ibu, saya harapkan kedepannya seperti yang literasi tadi, program pertamanya adalah mengajak atau meminta narasumber lain yang untuk bercerita di sekolah, yang berinteraksi di sekolah. Saya harapkan itu nanti dibuat jadwalnya sendiri dibuat. Narasumber itu kan bisa dari orang tua, dari DPD, dari pemerintah desa, atau dari orang kesehatan. Itu dibuat jadwalnya. Yang pertama itu kepala desanya Pak. Ya, itu dibuat jadwalnya paling tidak 1 bulan itu kan 1 kali, setidaknya. Boleh juga 1 bulan 2 kali. Berliterasi atau mengajak siswa untuk mendengarkan, ya, sebagai kemudian kerjasama kita dengan orang tua siswa, dengan masyarakat, dengan pemerintah desa. Kemudian itu sudah kesepakatan kita, ya. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah pengelolaan kelas. Jadi kita harus merubah tadi metode cara belajar dan pengelolaan kelas kita. Kemudian yang selanjutnya lagi tingkatkan observasi kelas. Itu salah satu kualitas SDM kita, kualitas. Kemudian buka di PNN, dan tonton video-video inspiratif yang ada di PNN. Belajar di situ. Kemudian untuk kegiatan tombel ini, saya harapkan dalam setiap 1 bulan itu ada dari kegiatannya. Di tiap bulan mereka 1 kali kegiatan tombel. Untuk refleksi itu, seperti yang refleksi kegiatan yang sudah kita
rencanakan saja. Apa namanya? Entah itu membahas observasi, entah membahas apa gitu ya. Pokoknya harus ada kegiatan setiap 1 bulan. Rutin akan ada ke depan ya. Kemudian hal yang lain saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan, yaitu membahas kekurangan kelebihan dari nilai rapor pendidikan kita di tahun 2024 yang masih berwarna kuning atau masih sedang. Semoga di tahun kedepannya bisa berwarna hijau atau baik lagi. Terima kasih. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bahagia selalu. Selamat siang. Ya, baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Rudi dan rekan-rekan yang sudah menyampaikan materi berkaitan dengan kualitas pembelajaran. Dengan berakhirnya materi yang telah disampaikan oleh Pak Rudi dan rekan-rekan tadi, maka berakhir juga kegiatan evaluasi dan refleksi program komunitas belajar di SMP Negeri 8 Mentayulu tahun 2024. Saya selaku MC sekaligus moderator kegiatan menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dari tutur kata dan tindakan. Kemudian juga ucapkan terima kasih atas atensi, perhatian, kerjasama dari Bapak Ibu semua. Dengan demikian, ucapkan terima kasih untuk acara hari ini selesai. Terima kasih untuk kerjasama semuanya. Terima kasih.